semuanya, kenalin kami dari kelompok 3 kelas Indralaya A yang beranggotakan Muhammad Al-Tarik, Nasya Putri Tiarani, Mary Anggraini, Harisa Maksalini, dan juga Dena Rafa Alia. Dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Mas Agus Muhammad Tibrani MSI dan juga Bapak Muhammad Hairul Antoni MPD. Adapun video kami, selamat menyaksikan. Nah, ini dia nih alat dan bahan yang kami gunakan. Ada 500 gram daging sapi, 9 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 2 batang serai, 3 lembar daun salam, jahe secukupnya, laos secukupnya, 250 gram cabai merah, 500 gram santan, 1 bungkus bumbu rendang bubuk, 1 talenan, 2 pisau, 6 sendok teh garam, dan 3 sendok teh gula. 6 sendok makan minyak goreng, 500 ml air, 1 kompor gas, 1 wajan, 1 spatula, dan juga 1 blender. Gimana sih cara memasak rendang? Yuk ikuti kami berikut ini. Yang pertama yaitu memotong daging sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya mencuci daging dengan air mengalir hingga bersih. Selanjutnya yaitu mengupas dan memotong bawang dan juga cabai. Kemudian mengupas dan memukul hancur jahe. Nah, lalu menghaluskan bumbu berupa cabai merah, bawang putih, jahe, dan bubuk bumbu rendang dengan menggunakan blender. Kemudian memukul hancur serai dan juga laos. Lalu, panaskan minyak goreng. Kemudian, menumis hingga kering bumbu yang telah dihaluskan dan menambahkan daun salam. Kemudian, masukkan daging dan mengaduk hingga berminyak. Memasukkan air, kemudian menutup wajan dan menunggu kuah sedikit mengering. Jangan lupa dihaduk ya. Menambahkan 500 gram santan dan menghaduknya hingga merata. Lalu menambahkan 6 sendok teh garam dan 3 sendok teh gula pasir, kemudian aduk hingga rata. Kemudian menutup wajan untuk menunggu air mengering dan daging melembut. Sembari menunggu daging melembut, mari menyiapkan hiasan berupa cabai merah dan juga daun bawang. Ini dia nih, rendang kami udah matang. Setelah itu kami meletakkannya ke dalam mangkuk dan memberikannya sedikit hiasan. Selamat menikmati. Wah, udah selesai nih masak-masaknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pembahasan proyek kami, yaitu memasak rendang dengan menggunakan daging sapi. Ayo pahami tentang pembahasannya. Yang pertama yaitu sistem gerak. Analisis sistem gerak pada saat membeli belanjaan ke pasar menggunakan kendaraan sepeda motor. Yang pertama, posisi tubuh dan postur. Tulang belakang berperan menjaga keseimbangan tubuh saat duduk di atas motor. Otot punggung dan perut bekerja untuk mempertahankan postur yang stabil, menjaga tubuh tetap tegak dan seimbang di atas motor. Yang kedua, mengendalikan stang. Lengan digunakan untuk membangun stang. Otot-otot di bahu dan lengan berkontraksi untuk menggerakkan stang dan mengkontrol arah motor. Jari-jari tangan bertanggung jawab untuk mengendalikan tuas gas, rem, dan otot-otot di tangan seperti otot flexor dan extensor bekerja untuk memberikan tekanan yang presisi. 3. Kaki untuk keseimbangan dan pengendalian. Pada otot paha, betis, dan pergelangan kaki, termasuk quadriceps, hamstrings, gastrocnemius, berperan dalam menstabilkan tubuh saat berhenti atau menjaga keseimbangan di tikungan. Terus sendi lutut dan pergelangan kaki berperan lutut membengkok untuk memberikan fleksibilitas saat kaki berada di atas pijakan motor maupun jalan pada saat menahan berat motor.
Selanjutnya, mencuci daging dan bahan masak lainnya. Fungsi otot jari dan tangan dalam membersihkan daging dan bahan masakan lainnya kebanyakan menggunakan ibu jari untuk mengusap kotoran atau noda pada daging dan bahan masakan, sedangkan 4 jari sisanya menahan daging dan bahan masakan agar dapat dibersihkan dengan maksimal. Memotong daging dan bahan masakan yang akan dihaluskan. Otot lengan, terutama bisep dan tricep, berperan utama dalam mengangkat dan menurunkan pisau untuk memotong daging, bawang merah, dan bawang putih serta cabai, mengupas kulit bawang merah, bawang putih dan jahe, menggeprek jahe dan serai. Otot pergelangan tangan dan jari memberikan kontrol yang lebih halus untuk mengarahkan pisau dan mengatur tekanan. Selain itu, otot bahu membantu menstabilkan gerakan lengan. Selanjutnya, menumis bumbu dan mengaduk rendang. Gerakan menumis dan mengaduk melibatkan banyak kelompok otot, terutama otot lengan, bicep dan tricep, bahu, deltoid, dan pergelangan tangan. Otot ini bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang kuat dan berulang dalam mengaduk serta membolak-balikan daging di dalam wajan. Yang kedua, fungsi otot-otot postur dalam mempertahankan posisi tubuh saat memotong daging. Pertama, peran sendi dan ligamen dalam pergerakan. Sendi-sendi yang menghubungkan tulang-tulang memungkinkan terjadinya berbagai macam gerakan yang diperlukan dalam aktivitas memotong, mulai dari gerakan memotong yang tegas hingga gerakan yang lebih halus untuk memotong bagian-bagian yang kecil. Ligamen berperan penting dalam menstabilkan sendi-sendi ini untuk mencegah terjadinya dislokasi atau pergerakan yang berlebihan yang dapat menyebabkan cedera. Tulang rawan yang melapisi permukaan sendi juga berperan dalam mengurangi gesekan dan memungkinkan gerakan yang lebih halus. Yang kedua, keterlibatan otot-otot flexor dan ekstensor pada lengan dan jari. Saat memotong daging, otot-otot flexor dan ekstensor pada lengan dan jari berperan sangat penting dalam menghasilkan gerakan yang presisi dan kuat. Otot flexor berfungsi untuk membekukan sendi, seperti membekatkan jari-jari untuk memegang pisau. Sementara itu, otot ekstensor berfungsi untuk meluruskan sendi, seperti meluruskan jari-jari setelah memotong. Selain itu, otot-otot pada lengan atas, pada bisep dan tricep juga berkontribusi dalam menghasilkan gaya yang diperlukan untuk memotong bahan yang keras. Selanjutnya, aktivitas otot bisep dan tricep saat memotong daging. Otot bisep berkontraksi untuk mengangkat pisau dan menariknya ke arah tubuh ketika mengangkat pisau untuk memulai potongan. Untuk otot bicep berkontraksi untuk merebus siku. Sementara tricep yang berada di bagian belakang lengan atas bekerja untuk meluruskan lengan dan mendorong pisau ke bawah untuk memotong. Setelah pisau terangkat, otot tricep berkontraksi lagi untuk meluruskan siku dan mendorong pisau ke bawah untuk memotong. Selanjutnya, otot-otot bahu dan pergelangan tangan juga ikut terlibat untuk memberikan kekuatan presisi dalam gerakan yang memotong, membantu dalam mengangkat dan menurunkan seluruh lengan. Sementara otot-otot pergelangan tangan memberikan kontrol yang lebih presisi pada gerakan pisau. Yang ketiga, analisis penghancuran mekanik dalam rongga mulut. Peran gigi dalam menghancurkan daging. Gigi seri membantu dalam memotong daging rendang menjadi potongan yang lebih kecil. Gigi taring berperan merobek serat-serat daging yang lebih keras. Gigi geraham akan menggiling potongan-potongan daging rendang menjadi partikel yang lebih kecil, menghancurkan serat daging rendang yang masih tersisa. Yang selanjutnya, aktivitas otot-otot mesenter dan temporalis dalam proses pengunyahan. Otot mesenter yang terletak di pipi berfungsi untuk menutup rahang dan memberikan kekuatan menggigit yang besar. Saat mengunyah daging rendang yang relatif keras, otot mesenter berkontraksi dengan kuat untuk memberikan tekanan yang diperlukan untuk menghancurkan serat-serat daging. Sementara itu, otot temporalis yang terletak di pelipis bekerja sama dengan otot mesenter dalam menggerakkan rahang atas dan bawah secara vertikal. Yang keempat, analisis gerak peristaltik dalam rongga gastrovaskular. Aktivitas otot polos di dalam lambung dan usus dalam memindahkan bolus makanan. Hasil akhir dari proses pengunyahan adalah bolus, yaitu massa makanan yang lunak dan mudah ditelan. Bolus yang sudah ditelan masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan ini terjadi gerak peristaltik oleh otot polos pada rongga gastrovaskular. Bolus makanan secara bertempo didorong oleh gerak peristaltik untuk masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi lagi gerak peristaltik yang menghancurkan bolus makanan dibantu dengan asam lambung. Saat kita menelan makanan seperti rendang, proses yang terjadi di dalam tubuh dimulai dengan gerakan peristaltik yang merupakan kontraksi otot-otot halus di sepanjang saluran pencernaan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang pengaruh kapsaisin pada cabai rendang terhadap sistem digestif. Cabai merupakan rempah yang sering dikonsumsi di seluruh dunia, dan kapsaisin adalah sumber utama dari rasa pedas. Disebabkan rasa pedas yang kuat, konsumsi kapsaisin dalam dosis tinggi dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada sistem pencernaan dan memiliki efek negatif pada pencernaan, metabolisme, mukosa gastrointestinal, dan penyakit gastrointestinal. Adapun rumus molekul dari kapsaisin adalah C18H27NO3 dan memiliki nama
internasional yaitu trans 8-metil N-vanilil 6-nonamida, dan level kepedasan capsaicin bergantung pada cincin benzena dan dimodifikasi oleh rantai asil. Secara singkat, pada orang sehat, konsumsi capsaicin dalam dosis tinggi dapat mempengaruhi sekresi asam lambung, merusak penghalang usus, dan menyebabkan peradangan pada mukosa, yang selanjutnya dapat menyebabkan gejala gastrointestinal seperti heartburn, sensasi terbakar di dada, nyeri, dan kram. Pada pasien dengan functional gastrointestinal disorders atau FGIDs, tingkat capsaicin yang tinggi dapat menyebabkan beberapa reaksi hipersensitivitas khusus, termasuk nyeri perut dan diare pada pasien irritable bowel syndrome, serta perburukan gejala pada pasien functional dyspepsia. Then we talk about the mechanism of capsaicin that could affect of gastrointestinal tract discomfort. The first one, capsaicin, just like the other molecules, have their own receptors. When we talk about capsaicin, so the receptor is TRPV1 or transient receptors potential phenyloid type 1. These receptors, when activated by capsaicin, cause the release of neuropeptides like substance P and calcitonin gene-related peptide. These neuropeptides modulate visceral pain and could trigger inflammation, leading to discomfort or heightened sensitivity, visceral hypersensitivity in the gastrointestinal tract. Capsaicin influences oxidative stress by impacting the balance of reactive oxygen species or ROS, and antioxidants like glutathione and catalase. Elevated ROS levels could induce cellular damage and activate caspase-3 and caspase-9, leading to apoptosis. Capsaicin effect on the epithelial cells could compromise the integrity of the gut's protective mucosal layer, increasing susceptibility to inflammation and oxidative damage. The third, capsaicin modulates immune responses by influencing the production of inflammatory cytokines such as interleukin-2, interleukin-6, interleukin-1 beta, interferon gamma, and tumor necrosis factor alpha. This immune signal could attract immune cells like T cells, macrophage, and neutrophils, contributing to inflammation in the gut. The last one, capsaicin could alter the gut microbiota composition, affecting the production of short-chain fatty acid. Short-chain fatty acid produced by bacteria in the gut play a role in maintaining intestinal health and reducing inflammation. A shift in microbiota composition may impact short-chain fatty acids, potentially leading to disturbances in gastrointestinal homeostasis. Santan mengandung lemak rantai menengah yang dapat membantu mempercepat metabolisme lemak dalam tubuh. Lemak rantai menengah dalam santan langsung dipecah oleh hati dan dapat meningkatkan energi serta membantu dalam proses pembakaran lemak. Hal ini membuat santan bermanfaat bagi orang yang ingin menurunkan berat badan atau memiliki metabolisme yang lebih baik. Santan juga membantu melapisi dinding saluran pencernaan, memberikan efek antiinflamasi yang dapat meredakan gejala IBS dan gangguan pencernaan lainnya. Akan tetapi, konsumsi berlebih santan dapat menyebabkan diare, terutama bagi individu dengan gangguan penyerapan lemak karena kandungan lemak yang tinggi dalam santan. Selanjutnya, yaitu pengaruh daging sapi terhadap sistem digesti. Daging sapi sebagai sumber protein hewani membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna dibandingkan protein nabati. Hal ini dapat menyebabkan sistem pencernaan bekerja lebih keras dan memperlambat proses pencernaan. Selain itu, daging merah seperti daging sapi juga diketahui mempengaruhi komposisi mikrobiota usus. Dengan konsumsi yang berlebih, dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan bakteri patogen yang dapat menyebabkan peradangan di usus. Gula pasir dapat meningkatkan produksi gas dan menyebabkan fermentasi di usus besar yang berkontribusi pada gejala seperti kembung dan diare. Gula juga dapat mudah diserap oleh tubuh yang dapat meningkatkan resiko resistensi insulin dan disfungsi metabolisme dalam jangka panjang. Pengaruh santan terhadap sistem sirkulasi. Adapun efek santan terhadap kadar kolesterol darah yaitu jika mengonsumsi makanan bersantan secukupnya dapat membantu menjaga kadar kolesterol baik pada tubuh. Namun, konsumsi santan secara berlebihan justru memicu naiknya kadar kolesterol jahat di dalam darah sehingga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Kadar kolesterol yang tinggi dapat membentuk plak yang timbul pada permukaan dinding arteri.
Hal ini menyebabkan diameter pembuluh darah mengecil atau aterosklerosis dan menyebabkan lumen pembuluh darah menjadi sempit dan elastis dinding pembuluh darah berkurang. Sehingga menyebabkan tekanan darah meninggi. Tekanan darah meninggi dikarenakan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah yang berlebihan. Kolesterol dalam tubuh yang berlebihan akan tertimbun di dalam dinding pembuluh darah dan menimbulkan suatu kondisi yang disebut aterosklerosis, yaitu penyempitan atau pengerasan pembuluh darah. Yang kedua, yaitu pengaruh lemak jenuh dalam santan terhadap risiko penyakit kardiovaskular. Seseorang yang sering mengonsumsi lemak jenuh atau makanan bersantan mempunyai risiko untuk terserang hipertensi sebesar 7,72 kali dibandingkan orang yang tidak biasa mengonsumsi lemak jenuh. Makanan berlemak seperti santan banyak mengandung protein, vitamin, dan mineral. Akan tetapi, dalam makanan berlemak santan mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Kadar lemak tinggi dalam darah dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah karena banyaknya lemak yang menempel pada dinding pembuluh darah. Karena keadaan seperti ini dapat memacu jantung untuk memompa darah lebih kuat sehingga memicu kenaikan tekanan darah. Lemak jenuh dan kolesterol diketahui dapat memperbesar risiko seseorang untuk terkena hipertensi. Selanjutnya, pengaruh daging sapi terhadap sistem sirkulasi. Yang pertama, adapun dampak konsumsi daging sapi merah terhadap tekanan darah dan kolesterol, yaitu konsumsi daging merah yang berlemak dapat meningkatkan resiko tekanan darah tinggi. Ini disebabkan oleh kandungan lemak jenuh dan natrium dalam daging olahan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Konsumsi daging sapi dengan lemak yang jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat dalam darah. LDL yang tinggi dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Konsumsi daging merah tanpa lemak tidak secara signifikan meningkatkan kadar kolesterol dalam tubuh jika dikonsumsi dalam pola makan yang seimbang. Mendukung gagasan bahwa pemilihan potongan daging lemak dapat membantu meminimalisir dampak negatif pada profil lipid. Secara keseluruhan, konsumsi daging sapi dengan tinggi lemak jenuh dan olahan dapat meningkatkan tekanan darah dan kadar kolesterol LDL, namun daging sapi tanpa lemak yang dikonsumsi dengan cara pengolahan sehat dan pola makan yang seimbang bisa lebih aman bagi kesehatan kardiovaskular. Yang kedua, adapun risiko aterosklerosis akibat konsumsi daging merah, yang dimana konsumsi lemak jenuh dari daging merah berkolerasi dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular termasuk aterosklerosis. Peningkatan konsentrasi LDL-C mengakibatkan pengendapan lipoprotein ini di dalam ruangan interstial pembuluh darah antara endotelium dan sel otot polos pembuluh darah. Penimbunan ini mempersempit ruang lumen, vena, dan arteri, sehingga menyebabkan hipertensi dan penyakit jantung koroner. Yang terendap di ini lebih mungkin teroksidasi, yang dapat mengaktifkan makrofag dan menyebabkan respon inflasi, yang mengakibatkan patologi yang disebut dengan aterosklerosis. Penyakit lain yang terkait dengan proses aterosklerosis dapat disebutkan seperti stroke, serangan jantung, dan iskemia. Dan adapun pengaruh garam terhadap sistem sirkulasi. Efek garam pada tekanan darah dan risiko hipertensi. Garam menyebabkan cairan dalam tubuh menumpuk karena menarik cairan dari sel, sehingga meningkatkan tekanan darah. Konsumsi garam berlebih akan mempertinggi jumlah natrium pada sel dan mengganggu keseimbangan cairan. Masuknya cairan ke dalam sel akan mengecilkan diameter pembuluh darah, arteri, sehingga jantung harus memompa darah lebih kuat yang berakibat meningkatkannya tekanan darah. Yang terakhir yaitu pengaruh minyak terhadap sistem sirkulasi. Adapun pengaruh minyak yang digunakan atau minyak kelapa sawit terhadap lipid darah, yaitu minyak kelapa sawit mengandung lemak jenuh yang tinggi sehingga penggunaannya memiliki dampak yang signifikan terhadap lipid darah, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko penyakit kardiovaskular. Minyak kelapa sawit memiliki proporsi lemak jenuh yang tinggi, terutama asam palmitat. Asupan lemak jenuh, terutama dari minyak kelapa sawit, dapat meningkatkan kadar kolesterol LDL yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit kardiovaskular. Dari segi sistem respirasi. 1. Pengaruh capsaicin pada cabai terhadap sistem respirasi. Efek capsaicin pada iritasi saluran pernapasan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya komponen aktif dalam makanan pedas seperti cabai yang dikenal sebagai capsaicin memiliki efek ganda. Pertama, capsaicin mengaktifkan serat C afferent yang meningkatkan gejala, kemudian diikuti oleh desensitisasi yang mengurangi gejala tersebut. Jika dikonsumsi dalam jumlah kecil, makanan pedas dapat membantu membersihkan saluran pernapasan.
Namun, jika dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka dapat menyebabkan tenggorokan menjadi panas. Selain itu, mengkonsumsi makanan pedas dapat memperburuk kondisi pernapasan tertentu seperti asma. Rasa pedas yang berlebihan dapat memicu batuk dan memperparah gejala pada orang dengan masalah asma atau masalah pernapasan lainnya. 2. Pengaruh makanan pedas berminyak terhadap refluks asam lambung pada sistem respirasi. Pengaruh konsumsi makanan pedas dan berminyak terhadap refluks asam yang dapat mempengaruhi pernapasan. Menurut Wibawani et al. 2021, makanan yang memiliki tingkat kepedasan tinggi dapat merangsang peningkatan produksi gastrin yang memicu produksi asam lambung. Nah, kadar asam lambung yang tinggi dapat memicu terjadinya peradangan dan kerusakan lapisan mukosa lambung, serta menyebabkan asam lambung naik ke atas dan menimbulkan sensasi dada seperti terbakar atau heartburn, atau dikenal dengan GERD, yaitu komplikasi yang dihasilkan oleh refluks dari isi lambung ke dalam esofagus atau keluar ke rongga mulut. Refluks isi lambung ke esofagus dapat menimbulkan berbagai gejala di esofagus maupun ekstra esofagus yang dapat menyebabkan komplikasi yang berat seperti struktur, barat esofagus, bahkan adenokarsinoma di esofagus. Nah, refluks asam dapat mencetuskan bronkospasme yang dapat mengeksaserbasi asma sehingga muncul gejala batuk, sesak napas, dan mengi. Selain itu, makanan yang berminyak mengandung lemak tinggi, sehingga menyebabkan naiknya asam lambung. Hal ini terjadi karena lemak merangsang kolesistokinin atau hormon yang menjadi pemicu melemahnya esofagus bagian bawah, sehingga menyebabkan asam lambung lebih mudah naik dan menimbulkan sensasi panas di ulu hati. Tidak hanya itu, minyak yang berasal dari hewan mengandung kolesterol yang tinggi, sehingga selain berpengaruh terhadap asam lambung, juga bisa meningkatkan risiko darah tinggi, jantung, dan stroke. Nah, itulah pembahasan dari kami. Berikut sumber referensi yang kami dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.